Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian ada di Nokes, No Brands Podcast. Oke, ini adalah episode pertama dari No Brands Podcast. Alhamdulillah kita sudah memanfaatkan ruangan studio ini untuk podcast yang pertama kali setelah kita grand opening di bulan November tanggal 28 kemarin. Store No Brands, office, studio juga, gudang juga di situ, store juga di situ, ada skate ramp juga di Jalan Cinere Raya nomor 17B Kota Depok. Kalau di Google Maps cek aja No Brands aja, nggak usah No Brands Footwear. Kalian bisa cek di situ. Nah, kita lagi ada di sini sekarang. Oke, kita bakalan bahas apa nih kira-kira? Udah ada sepatu yang ibarat ditunggu-tunggu nih oleh Noobs alias No Brands Squad sekalian. Ini adalah No Brands Slip-on Hem yang bakal kita rilis sebentar lagi. Setelah video ini tayang tentunya, itu di akhir bulan Januari. Nah, ini kurang lebih penampakan sepatunya. Slip-on dengan material 100% pure hem, free THC. Jadi udah nggak ada THC-nya di sini. Insole juga empuk dengan outsole clear. Ada tulisan hemnya. Nah, untuk itu di podcast pertama ini gue bakalan ngundang salah satu orang yang emang punya kegiatan di bidang hem ini. Nah, itu ada Mas Nopal dari LGN Jakarta. Kita undang aja Mas Nopal ke podcast kita, Nokes, No Brand Podcast. Boleh masuk, silakan Mas Nopal. Tepuk tangan. Apa kabar Mas Nopal? Silakan duduk. Boleh sambil ngerokok-ngerokok. Jadi tonton terus video ini. Kita bakalan ada giveaway 3 pasang sepatu hem ini. Caranya gimana? Nanti bakalan di akhir video ada pertanyaan-pertanyaan yang bakalan kita tampilkan. Dan kalian komen biasa aja. Komen biasa di channel video ini. Di video ini komen biasa tanggapan kalian. Lalu terus cantumkan nomor telepon kalian dan Instagram kalian. Jawaban pertanyaannya nanti kita pilih ke orang-orang yang terpilih yang bakalan kita giveaway. Nanti ada pertanyaannya di situ. Pertanyaannya di situ. Nanti jawabannya jangan ditulis di kolom komentar. Jawabannya nanti kalian kita hubungin. 3 orang dari kalian kita bakal hubungin untuk mendapatkan sepatu ini. Kita hubungin dan jawabannya apa kayak gitu. Kalau misalnya jawabannya ditulis di kolom komentar, tahu semua dong kan kayak gitu. Jadi di sebelah gua nih udah ada Mas Nopal dari LGN Jakarta. Dia biasanya, sorry kalau gua salah, biasanya mengedukasi perihal tentang gerakan LGN ini. Nah, kalau kita mau tahu lebih lanjut, gua bakal nanya-nanya kepada Mas Nopal dan komentarnya tentang salah satu movement dari brand lokal yang emang pertama kalinya brand lokal membuat sepatu dengan bahan dasar 100% pure hem. Sebelumnya emang udah ada, cuman sepengetahuan gue itu nggak pure 100% dari hem, ada campuran cottonnya. Jadi ibarat namanya apa, hem fabric ya istilahnya atau hem fabric ya. Jadi kalau ini pure hem, makanya bisa kita lihat bahannya itu nggak rapih, nggak terlalu rapih karena diproses dengan sangat-sangat tradisional. Dan bahan ini gua impor dari Nepal. Jadi kalaupun emang aman atau enggaknya, ya ini buktinya bisa masuk ke Indonesia gitu loh. Gua ngimpor bahan ini. Dan No Brands ini sangat-sangat sedikit sekali ilmunya di dalam bidang hem ini, perkenebisan. Nah, makanya itu gua undang Mas Nopal ke sini buat ibaratnya mengedukasi kita semua tentang apa sih hem itu, terus manfaatnya secara lebih luas gitu loh. Jadi ibaratnya nggak hanya buat rekreasi aja gitu loh. Dan ini tuh banyak banget sepengetahuan gue itu manfaatnya, dan kita bakalan kupas di sini. Dan tentang pemanfaatan hem lebih lanjut, wabil khusus di dunia fashion itu sendiri, buat bidang industri fashion itu sendiri. Lupa nanya kabar. Apa kabar Mas Nopal? Langsung pada intinya banget nih. Alhamdulillah sehat. Kegiatannya gitu di LGN Jakarta itu seperti apa biar No Brand Squad sekalian tahu? Jadi kalau untuk LGN Jakarta sendiri nih Mas, kita itu
di tahun 2019 pernah ada restruktur. Jadi kita punya struktur, tapi struktur itu ya lama-lama circle kita mengecil, kita kehilangan orang satu sampai akhirnya tinggal saya sendiri. Nah, setelah saya sendiri, saya coba buat tanya ke teman-teman gimana baiknya di LGN Jakarta, terus saya coba tanya ke senior-senior saya juga gimana baiknya di LGN Jakarta. Akhirnya di LGN Jakarta itu kita coba menggandeng teman-teman yang mungkin punya komunitas, terus punya brand juga, dan punya gerakan-gerakan yang sama-sama mendukung untuk gerakan ini. Oke, berarti LGN itu sendiri berdirinya dari tahun kapan? Kalau untuk LGN yang didirikan oleh senior-senior saya itu tahun 2010. Untuk LGN Jakarta itu kurang lebihnya tahun 2018. 2018, berarti udah 3 tahun berjalan. Nah, bisa dibilang saya itu dapat warisan dari senior-senior saya. Oke, untuk ngurus LGN Jakarta ini. LGN Jakarta ini. Dan kebetulan juga LGN Jakarta ini gimana ya? Jakarta ini kota urban, Mas. Yang menurutku punya banyak kepala yang isinya itu nggak sama. Betul. Jadi banyak pandangan, banyak perspektif lah dari untuk kita sendiri. Jadinya ya gerakan kita emang sedikit absurd sih kalau menurutku pribadi. Gerakan kita sedikit absurd, punya banyak elemen-elemen yang harus kita deketin. Kalau untuk secara pribadi, kalau ngomongin ganja ya, itu mungkin dari keluarga atau lingkungan sekitar pun kita masih banyak yang tabu. Untuk ngomongin ganja itu sendiri ganja gitu loh. Ganja itu sendiri. Maksudnya mungkin kalau yang gua tangkap juga pandangan orang perihal ganja tuh apa ya, kebanyakan negatif ya gitu loh. Ya. Padahal banyak sekali sisi-sisi positifnya yang bisa kita manfaatkan. Ya, betul. Jadi gua sendiri sampai detik ini pun belum pernah nyoba secara konsumtif gitu ya. Karena ya emang katro itu tadi yang sebelum kita podcast ini ngobrol ya kan. Nah, gua tuh kenapa No Brands sendiri bikin sepatu dari hemp ini karena emang waktu itu gue ngeliat scroll di Instagram gitu dan emang hemp itu banyak pemanfaatannya di t-shirt ya kan, di waist bag gitu-gitu. Nah terus gue kontak ada temen gue di Bandung namanya yang jual waist bag dari hemp itu, Mas Adi dari Green Abyss. Nanti Instagramnya kita munculin di sini nih. Nah terus gue kontak tuh Mas Adi, gue mau nyoba bisa nggak sih dia bahan yang 100% hemp, natural hemp ini dimanfaatin di sepatu gitu loh. Karena kan sepatu nih kalau untuk kanvas di uppernya itu bisa, kalau untuk leather itu bisa, kalau untuk suede, corduroy itu bisa. Hemp ini bisa nggak sih? Nah maka dari itu gue coba ke Bandung ketemu Mas Adi yang bikin Green Abyss itu. Terus gue beli sebagian bahannya, nah gue tes, akhirnya jadilah sepatu ini, kayak gitu. Di sampel pertama 2 pasang hemp itu, udah kita lelang waktu itu ya. Kita lelang, terus penjualannya alhamdulillah dapat 4,9 jutaan untuk 2 pasang sepatu hemp dan kita donasikan untuk korban bencana ataupun yang berkebutuhan lainnya melalui Rumah Harapan Melani punyanya Mbak Melani Subono. Kebetulan juga sih waktu itu kan gue sebenarnya ngelihat postingan No Brand ini sendiri. Waktu itu kalau nggak salah yang nge-up itu Dekjau. Oh iya, Mas Reza. Mas Reza yang nge-up. Nah kebetulan banget gue tertarik kayak oh ini suatu gebrakan baru sih kalau untuk di dunia perkanabisan. Karena yang gue lihat No Brand ini kan juga bukan ibaratnya bagian dari teman-teman atau ibaratnya lingkungan anak-anak sendirilah yang sama-sama punya brand, terus akhirnya bergeraklah untuk kanabis itu sendiri atau apa segala macam. Ini kan No Brand ini bisa gue bilang bagian dari umum yang akhirnya mau memanfaatkan apa yang ada dari tanaman ganja itu sendiri. Kan sebenarnya kalau untuk penyebutan hemp ini kan cuman nama lain dari pemanfaatan. Kalau hemp ini jadi lebih ke ngambil pemanfaatannya itu ke batang dan bijinya. Bukan daunnya berarti? Bukan, batangnya yang diambil untuk seratnya, yang diolah untuk seratnya, dan bijinya rata-rata diolah untuk ke cannabidiol atau CBD oil yang biasa. Oh berarti tuh ini bahan ini
Berarti ini dari batangnya, Mas? Iya, dari batangnya. Gue juga baru tahu tuh. Ganja ini dari batangnya. Saking katronya, gue bikin aja. Waktu itu ya iseng aja. Ibaratnya ya no brands, iseng aja bikin kayak gini, kayak gitu loh. Kebetulan peminatnya juga banyak, makanya kita gas produksi juga. Untuk produksian pertama itu yang nanti bakal di akhir Januari liris tuh sekitar 200 pasang. Nah terus Mas, kita coba ulas dulu nih. Sebenarnya jenis-jenisnya tuh apa sih? Dari tanaman ganja itu sendiri gitu loh. Ada jadi hemp, ada kan banyak masyarakat yang belum tahu nih. Banyak no brand squad yang belum teredukasi. Kalau untuk pemanfaatan ganja sendiri ya yang gue baca dan gue pelajarin, itu mereka itu punya 3 golongan. Yang pertama untuk industri, yang kedua itu yang sekarang lagi diperjuangkan oleh teman-teman itu untuk medical cannabis. Oh, medis. Terus habis itu yang ketiga rekreasi. Oh, rekreasi tuh yang kayak ibarat make gitu ya orang ya. Oh, apa segala jadi macam yang mungkin banyak orang takut bahas ini tuh mungkin karena kebanyakan stigma masyarakat tuh ya Indonesia mungkin kali Mas. Kalau di luar negeri. Oh iya, masyarakat Indonesia lebih iya, tepatnya. Masyarakat Indonesia. Karena gini, kebetulan gue ada teman di luar negeri, dia kuliah di Jerman, dia juga hobi traveling. Orang Indo? Orang Indonesia, dia hobi traveling. Belum lama ini dia jalan ke Ceko, di Praha, di ibu kotanya. Dia ngirim video ke gue kayak, beli cimeng di sini kayak gini loh. Itu kayak di Indomaret Mas, kayak beli permen. Gue belum tahu tuh. Kebetulan gue juga belum pernah sampai detik ini. Iya, jadi sama gue juga belum pernah ke sana apa segala macam. Cuma kan kita bisa akses informasi dari teman-teman kita yang ada di sana apa gimana. Jadi mungkin kalau di luar tuh pemanfaatannya lebih luas lagi dan emang lebih legal gitu ya Mas ya? Pertama mungkin bukan lebih legalnya ya, tapi pandangan orang terhadap ganja ini bukan lebih takut, tapi mereka memanfaatkan. Oke. Lebih memanfaatkan daripada menyia-nyiakan itu sendiri. Oke. Karena kan yang kita tahu di Indonesia sendiri apa ya kita lihatlah setiap bulannya mungkin pemusnahan ladang ganja di Aceh atau apa itu segala macam yang bisa kita bilang ya setiap bulan itu ada gitu loh, yang ternyata kan di Indonesia ini nggak habis-habis. Ternyata ya bisa dimanfaatkan gitu loh, nggak hanya lebih bisa dimanfaatkan yang daripada kita sia-siain gitu aja. Oke. Terus itu Mas tadi Mas, kalau jenis-jenisnya gue juga belum paham tuh, kayak jenisnya ini jenisnya ini hemp atau rami atau apa tuh gua. Oh ya, kalau untuk hemp sendiri itu mereka golongan apa gitu. Jenis cannabis sativa yang THC-nya itu lebih rendah daripada yang lain. THC itu apa? Tetrahydrocannabinol. Itu apa? Itu psikoaktif yang sampai saat ini di negara kita itu masih diperdebatkan. Oke. Kalau untuk di negara-negara lain, mereka yang akhirnya bisa menciptakan THC dengan kadar rendah yang akhirnya bisa memanfaatkan tanaman ganja ini sendiri. Oke. Berarti tuh kalau di LGN itu sendiri lebih kayak mengkampanyekan, kalau yang gua baca ya, sorry kalau salah, mengkampanyekan banyak nih manfaat dari tanaman ganja itu sendiri yang emang ya udah nggak harus buat rekreasi ya nggak apa-apa gitu loh, kayak buat medis. Ya, bener nggak sih Mas? Bener. Kayak buat ini industri gitu loh. Maksudnya ini pun ya menurut gua ya aman gitu loh, gua jual secara umum juga, karena kan ini kan impor dari Nepal. Dan ternyata tembus ke negara kita. Ya kok bisa masuk gitu loh. Karena kan akhirnya kemarin di tahun 2020 kalau nggak salah, apa ya namanya yang ngitung data ekspor impor di Indonesia, itu mereka menyebutkan ganja pun juga ada ekspor impornya di Indonesia. Oh, dari data itu sendiri? Iya, dari data itu sendiri. Jadi itu kayak gimana ya, pertanyaan dari diri gue juga kadang, oke lah kalau impor mungkin kita yang bergerak di industri. Tapi untuk yang ekspor ini siapa? Oh, ekspornya ada? Nah, itu. Ada datanya? Ada datanya. Berarti diekspor juga, guys? Ada yang ekspor. Buat no brand squad di sana, mungkin kalian ingin jadi eksportir ya kan? Bisa hubungi. Mungkin kadang pertanyaan gue sendiri sih kayak, ini yang ekspor pun siapa? Dan ekspornya ini dari mana dan kemana? Itu data dari mana tuh Mas? Apa ya? Yang menghitung data di Indonesia ini apa sih? BPS, Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik, benar. Data ekspor impor gitu kali. Data ekspor impor itu ada ternyata. Kalau impor ya mungkin kita orang yang masukin hemp dari Nepal atau hemp dari Cina. Nah, tapi kalau ekspor ini bentuknya apa yang dikirim dari kita ke sana? Oh gitu. Dan kalau emang ternyata ada bentuk, seandainya kan
ham, ternyata kita punya ham juga nih di negara kita. Berarti kan ham kita mungkin dibuang ke sana atau dikembalikan lagi ke sini. Iya. Jangan-jangan nih ham dari Indonesia juga. Indonesia sendiri ya kan? Ham dari Indonesia yang dilabelin di Nepal terus dibuang ke negara kita lagi. Mungkin juga kan, kita nggak tahu. Kalau ini kan gue masukinnya bareng sama si Mas Adi nih, Green Abyss itu tadi. Itu di ya gue lihat juga invoice dan lain-lain, prosesnya juga ada kayak bikin kain songket gitu. Ya emang kayak gitu. Sangat-sangat sederhana sekali. Sebenarnya kalau untuk ngebahas ham sendiri, Mas, jadi ada film propaganda yang dibuat Amerika ya, Ham of Victory kalau di YouTube. Mungkin nanti kalau mau Ham of Victory. Gue belum pernah nonton tuh malah. Ham of Victory jadi film propaganda yang dibuat Amerika tentang perjalanan ham waktu di masa Perang Dunia Kedua. Sampai kenapa ganja ini dibuat ilegal di konferensi pers PBB tahun 1961. Itu ada semua di sana. Dan salah satunya itu yang paling menarik menurut gue pribadi sih, Amerika waktu itu sempat kekurangan bahan dasar ham untuk Perang Dunia. Sampai akhirnya negara itu memaksa petani-petaninya itu untuk menanam ham. Di Ham of Victory itu pokoknya dijelasin lah di sana itu di Ham of Victory, yang sampai akhirnya ya udah negara itu melegalkan ganja sekitar berapa tahun ya? Jadi ganja itu nggak dikenakan pajak dari tahun 1937 kalau nggak salah sampai Perang Dunia Kedua itu selesai. 1942 atau 43 gitu. Terus di 1961 akhirnya ganja dilegalin lagi oleh PBB di Konvensi Nasional Drugs. Terus sampai sekarang akhirnya di tahun 2020 akhirnya PBB mengeluarkan ganja dari golongan 1, golongan paling berbahaya, ke golongan 4 yang akhirnya mungkin bisa dimanfaati negara-negara lainnya, tapi di negara kita masih jadi golongan 1. Jadi golongan 1 itu sendiri. Bukan golongan karya, bukan? Iya, bukan golongan karya. Ini kan golongan yang dikaryakan nih, golongan karya. Betul. Jadi di Undang-Undang Narkotika di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 ganja itu masih di golongan 1 sampai sekarang. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya dari gua sendiri ya, tergantung. Iya, kita sambil ngerokok sambil diminum Mas, biar santai. Kalau di pandangan No Brand sendiri, ya udah sih, emang mau buat apaan ya kan? Ini kan dijadiin sepatu gitu. Di sepatu dipakai, dimanfaatkan gitu. Masih mending anak muda Indonesia tuh bisa kreatif gitu. Dan sebelumnya memang udah ada yang bikin sepatu ham brand lokal tuh banyak, ada beberapa brand juga. Nah, cuman kalau untuk yang pertama kali pure ham dan gue lihat sih mungkin sebenarnya udah banyak juga yang buat ya, tapi kita nggak tahu. Tapi untuk yang gue lihat secara nyata ya ini No Brand ini lah yang baru gue lihat. Nah, itu Mas, setahu gue sebelumnya juga ada beberapa tipe dari ham itu sendiri, ada penampakan. Ini kan yang pure ham ya? Iya, ini 100% ham. Dan kalau bentuk untuk 100% ham itu emang kayak gini, Mas. Emang kayak gini ya? Kasar. Oh, lebih kasar. Terus malah keren? Iya, kalau menurut gue sendiri sih malah keren. Karena gimana ya, ini menunjukkan identitas ham itu sendiri sih. Karena kan beberapa temen yang udah ngebuat nge-impor sepatu ini impor bahan dari luar ke dalam ini, rata-rata yang diimpor itu mungkin 35% ham, sisanya 65%-nya cotton. Oke. Kayak gitu sih. Jadi lebih halus tuh ya bahannya. Itu dari mana itu Mas? Cina ya? Rata-rata dari Cina. Oh, dari Cina ya? Itu. Jadi Cina itu adalah pengekspor. Kalau misalnya mau tahu sumbernya itu dari mana? Ya, dari Cina. Dan Cina salah satu negara yang ya kita tahu lah. Cina ialah produk Indonesia. Oke Mas, kita lanjut obrolannya nih. Jadi kalau dari LGN itu sendiri ngelihat nggak cuma No Brand ya, ada brand lain juga yang pemanfaatan ham tadi, kayak temen gue itu tadi dari Bandung, Mas Adi dari Green Abyss. Itu ngelihatnya seperti apa sih? Oh, ini ada yang bikin, apakah
apakah LGN tuh punya produk juga? Itu kan gue juga orang di luar LGN nih, yang gue juga perlu gue sedikit tahu gerakan LGN tuh ya cuma dari internet gitu loh. Nah, ngelihatnya tuh dari sisi LGN-nya tuh seperti apa, melihat brand-brand lokal nih ngebuat entah itu sepatu atau t-shirt, waist bag apapun berbahan hemp itu seperti apa? Apakah oh bagus ternyata buat mengedukasi atau gimana sih Mas? Ya kalau gue ngeliatnya gimana ya, sebenarnya untuk pemanfaatan ganja ini kan sulit lah kita untuk cari tahunya apa segala macam. Mungkin kalau untuk kita nyari tahu di internet itu gampang, tapi kalau untuk wujud nyatanya itu yang sulit. Karena banyak itu ya yang beredar yang hemp tapi hem-heman gitu ya? Nah iya, karena kalau dari yang gue tahu sendiri ya, untuk yang ketangkep gara-gara hemp, gara-gara serat hemp ini itu belum ada. Tapi kalau untuk yang ketipu banyak. Ketangkep tuh maksudnya apa? Lagi main petak jongkok apa gimana? Ya, kayak akhirnya kan mungkin mereka mengedukasi bahwa ini bisa dimanfaatkan. Kenapa harus dimusnahkan? Secara besar-besaran atau apa? Ya oke, misalkan masih mereka nggak percaya untuk kemanfaatannya apa segala macam. Ya udah batangnya aja, kenapa nggak kita ambil? Iya. Terus habis itu, ini kan batangnya ya. Nah itu maksudnya batangnya kita ambil dari berapa hektar yang dimusnahkan, kita olah, yang akhirnya bisa membantu negara kita sendiri untuk kita olah buat makan siang. Ya, oke sih, itu keren juga. Maksudnya ini dijual, nanti hasilnya buat makan siang, gitu. Anda nah ini pikirannya. Bisa. Ya akhirnya kan seperti itu yang. Ya negara kita ini gimana ya, untuk ganja sendiri menurut gue pribadi pendekatannya itu emang harus secara masih kurang nasional, terus secara ekonomis, secara perspektifnya juga harus, ya mungkin sudut pandangnya lebih luas lagi lah, kita nggak harus ngambil satu sisi. Jadi kalau yang gue tangkap tuh pemanfaatannya itu ya nggak hanya buat rekreasi gitu kan. Jadi lu rekreasi ke Dufan aja ya kan. Tapi stigmanya kan rata-rata di Indonesia, lu ngomongin ganja, udah fix lu ini. Iya. Udah fix lu ini, udah fix lu ini. Dan lu orang yang menurut gua mungkin bisa ngebuka mata teman-teman sendiri sih ya, yang ini loh, gua manfaatin ganja dengan cara gua sendiri. Akhirnya itu. Ya. Jadi pemanfaatannya tuh dari mau sisi apa gitu ya Mas? Ya, pemanfaatan ini mau dari sisi apa. Terus kan juga gue boleh sedikit ngasih apa sih tahu gerakan anak. Boleh. Silakan Mas, silakan. Jadi kan teman-teman di LGN dan koalisi apa hukum Koalisi ini, Merah Putih bukan? Enggak, koalisi hukum lagi mendukung tiga ibu-ibu yang lagi maju ke Mahkamah Konstitusi untuk meregulasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini untuk pemanfaatan ganja yang yang Jogja itu ya bukan? Iya, ibu-ibu yang di Jogja yang punya anak penyakit cerebral palsy. Oke. Jadi mereka itu, ibu-ibu ini butuh ekstrak ganja, minyak ganja ini untuk mengobati anak-anak mereka, dan satu anak sudah ada yang meninggal. Jadi ibu-ibu ini satu anak ada yang meninggal, yang akhirnya ini malah buat kita lebih semangat sih mungkin ya, karena berapa banyak ternyata anak yang ngebutuhin ekstrak ganja ini sendiri. Karena gue kenal beberapa orang yang bener-bener anaknya itu ngebutuhin terus akhirnya meninggal apa segala macam. Itu pemanfaatan dari sisi medis nggak sih Mas? Ya itu pun pemanfaatan dari sisi medis itu sendiri. Jadi yang ya gue harap sih teman-teman juga ngedukung ya apa yang dilakuin sama tiga orang ibu-ibu ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mungkin yang belum tahu beritanya kita tampilkan di sini nih berita ibu-ibu itu. Oh, ada kan di internet kan waktu itu gue lihat juga beritanya. Ya jadi buat ngebrain squad atau noobs kalian, pemanfaatannya banyak, salah satunya itu ya buat bikin industri fashion kayak gini, terus juga bisa medis, cuma masih awang-awang lah istilahnya ya. Masih awang-awang. Di dunia hemp itu sendiri, tapi semakin kalau dari gue semakin banyak orang ngobrolin tentang ini, akhirnya semakin banyak yang teredukasi gitu kan. Teredukasi yang pertama, yang kedua akhirnya mungkin cita-cita legalisasi ini kan seharusnya bukan cita-cita 1-2 orang ya. Cita-cita masyarakat Indonesia secara meluas yang kita bisa nih memanfaatkan ini semua. Mungkin kalau di Indonesia nih ada pabrik hemp,
Berapa banyak lowongan kerja, Mas? Iya, betul juga. Ini yang kalian ini yang pada di sini ngapain ini? Hah? Itu loh. Ya kan akhirnya kan kita buka lowongan kerja itu sendiri secara nggak langsung. Banyak aspek yang bakalan dipengaruhi. Ekonomi kita mungkin bisa naik nantinya apa segala macam. Yang Jadi, kalau bahasa konyolnya sih teman-teman yang selalu berpikir secara luas dan sangat jauh yang menurut gua bisa bayarin utang negara. Wih, gila. Itu kan bener-bener yang, jauh banget loh pemikiran dia sampai bisa bayarin utang negara. Ini ginjal-ginjal mereka semua dikumpulin juga kagak nutup, Mas. Itu. Tambah paru-paru mungkin iya nutup. Paru-parunya juga udah busuk. Itu kan tapi jauh banget gitu loh pemikirannya aja sampai ada yang bisa bayarin utang negara, padahal utang sendiri aja belum tentu lunas. Nah iya makanya. Anda ke warung aja sampai harus pakai mikirin utang negara. Itu sampai mikirin utang negara. Iya. Jadi kalau yang gua baca sekarang, yang gua lihat sekarang, yang gua tangkap sekarang itu ya masih sangat-sangat belum teredukasi banyak masyarakat tentang pemanfaatannya di luar rekreasinya itu tadi gitu ya. Karena ya banyak sendiri artis-artis yang emang dalam tanda kutip mengkonsumsi, make itu ya emang ketangkep kayak gitu-gitu ya. Emang undang-undangnya nggak boleh, cuman kalau dari sisi pemanfaatannya di bidang lain tuh yang gua baca dan gua lakuin sendiri itu ya bisa di industri fashion kayak gini dan banyak banget kayak buat door trim mobil kayak gitu bahan serat ganja karena emang salah satu perusahaan di Jerman juga ada sih Mas yang dia ngebuat hem jadi untuk kayak semen apa segala macam. Mereka itu lebih ke pembangunan. Bisa. Berarti kan pengolahan mereka mungkin lebih canggih ya daripada negara kita yang akhirnya cuma menyia-nyiakan ini semua. Betul. Ya jadi gue sendiri dari sisi industri fashion ini adalah produk pertama hem kita dan emang kita tabu tuh di situ gitu. Makanya kita undang Mas Nopal dari LGN Jakarta buat salah satunya itu ya buat ngejelasin produk hem itu seperti apa. Kita udah lihat tadi, udah tonton tadi pemanfaatannya dan jenis-jenisnya itu sendiri. Jadi di sini selain No Brands itu sendiri tadi salah satunya itu yang kita udah rilis sampel itu kita buat donasi itu sendiri dan emang produksi yang setelah itu yang ini itu bakalan kita rilis dan emang hasilnya itu rencana ingin kita sumbangin lagi Mas ke orang-orang yang membutuhkan terutama saya karena saya perlu nih yang bayar ini kepala-kepala ini semua nih gitu. Gue mau cerita di tahun 2019 bulan Oktober. Jadi Yayasan Sativa Nusantara ini mereka Sativa Nusantara. Iya, Yayasan Sativa Nusantara. Mereka masuk ke dalam eventnya Pekan Kebudayaan Nasional yang waktu itu dibuat oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu nampilin hem juga di sana. Nah, ketika acara Kemendikbud yang buat event ini Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tahun 2019 bulan Oktober. Nah, di awal acara itu kan itu kan acara 1 minggu dan di pagi harinya ini mereka selalu ada seminar untuk PNS atau apa segala macam. Nah setelah mereka seminar itu kan mereka keliling dan salah satu Yayasan Sativa itu mereka membuat stand atas nama daun, nama standnya itu atas nama daun dan kita tuh nampilin produk-produk hem. Gua di sana kan salah satu orang yang terlibat untuk menjaga stand itu ya. Dan jadi ketika mereka datang, mereka nanya, ini tas apa nih Mas? Ini tas terbuat dari hem. Hem itu apa Mas? Dari ganja. Dan yang lucunya itu ibu-ibu ini yang kayak, oh ini kalau dibakar mabok. Yang gue langsung, siapa juga Bu mau bakar tas gitu loh ya kan. Kayak, jadi itu seolah-olah yang kayak gimana ya. Bener-bener di Indonesia ini, masih kurang edukasi. Taunya cuman, ganja itu cuma bisa dibakar dan bisa bikin giting, udah itu aja. Lagian ngapain bisa tampil di acara Kemendikbud ya kan? Nah, kayak sepatu lah contohnya nih kan, sepatu No Brand, akhirnya dia bikin sepatu ini, terus
siapa juga gitu loh yang akhirnya mau beli sepatu cuma buat dibakar. Sering tuh komen di Instagram, jadi buat anda yang bakalan ngebakar sepatu ini. Otaknya ini nih, otaknya silang nih. Itu maksud gue yang, ya siapa juga gitu ya kan yang akhirnya cuma buat beli produk, cuma buat mabok doang. Iya. Dan lagian kalau ini kan udah free THC itu salah satu zat psikoaktif yang emang di negara kita itu masih ditakuti lah menurut gua. Oh ya Mas, sebelum kita tutup podcast ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran buat No Brand, silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan gua pribadi sih ya, kenapa tiba-tiba No Brand mau membuat sepatu hem ini sih? Oke, kalau dari idenya itu kepikiran dari mana gitu dari loh. No Brand Padahal sendiri, kan hem ini masih dulu sebelum gua bikin No Brands tuh emang ada temen gua yang emang nyaranin, oh nih nanti nextnya bukan, kalau awal-awal kan No Brands bikin sepatu polosan tuh harga-harga 200 ribuan. Sekarang udah sampai harga 400 ribu sepatu No Brands yang terbaru, yang artikel koruptor Jancu itu juga udah sering sold out juga. Jadi kalau dari gua kan dari sisi wirausaha ya Mas ya, kalau kita nge-branding itu biar kita bisa sustain itu harus ada diferensiasi produk. Singkatnya, bedanya lu sama yang lain apa gitu. Jadi kalau ya ini sepatu sama-sama aja. Maksudnya nggak harus beda siluetnya gitu loh. Slip on ya begini gitu loh. Ya kurang lebih beginilah kalau slip on. Nggak ada tali ya beginilah. Nggak mungkin tiba-tiba slip on dibikin belakangnya back heel-nya nih naik segini kan kayak lucu gitu, atau ininya selalu. Maksudnya diferensiasinya ini ya dari bahannya itu tadi. Karena kalau kita belajar ilmu branding dari Seth Godin itu sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu loh. Bedanya lu apa? Kalau misalnya kalian pengen bikin brand suatu produk atau apapun itu, atau kalian nge-reseller pun brand-brand lain itu, tetap toko kalian atau produk kalian tuh atau kalian itu sendiri bedanya apa? Kalau kalian pengen bisa sustain atau bisa dilihat atau usahanya bisa berjalan daripada brand-brand lain tuh bedanya apa? Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, makanya ini salah satu diferensiasi produk dari brand-brand lokal yang mungkin belum banyak yang nyoba dari bahan hem itu sendiri. Gitu sih kalau dari gua. keren sih. Boleh dong tepuk tangan lu. Oke, enggak. Baru dibeliin nasi kebuli lu, aduh udah pada tidur. Gua kepret lu. Ada pertanyaan lagi Mas? Monggo Mas. Kalau atau saran buat No Brands? Kalau saran gue sih untuk No Brand ini sendiri gimana ya? Mungkin selanjutnya No Brand mau nampilin hand cotton untuk baju. Oh, yang cotton itu ya? Ya, Ya kita juga ada produk-produk t-shirt juga mungkin nextnya, karena kita kebetulan emang lebih fokus di sepatu sih. Baju kayak cuman ininya aja, pemanisnya aja sih. Kita lebih fokus di sepatu ya, mungkin nextnya kalau misalnya ada kesempatan dan emang kesempatan ini bisa terbuka luas buat brand-brand yang lain, itu sangat-sangat kita juga senang ya Mas ya. Ya, gue juga keren sih menurut gue akhirnya ada brand-brand yang di luar pergerakan ngebuat ini. Ya salah satu apa ya menurut gue, ini sebenarnya salah satu edukasi yang akhirnya kan orang nyari tahu kan ini apa. Mau nggak mau mereka searching apa segala macam itu sih. Betul. Akhirnya nyari tahu sendiri. Yuk. Dari tim No Brands nih ada yang mau nanya nggak ke Mas Nopal? Mumpung masih di sini, nanya. Lebih mau nanya ini sih lebih. Ayo, oke, apa? Sulit apa sih negara kita untuk cuman melegalkan ini ganja ini? Lu nanya ke negara, jangan ke dia, ini kan personal. Dari pandangan. Oh, dari pandangan dia, iya. Kalau dari pandangan gue ya, karena kebetulan Pertanyaan itu tadi, sorry gue ulang. Sesulit apa sih negara untuk ibaratnya melegalkan dari sisi ganja itu sendiri, karena masih banyak perdebatan kan di situ. Iya, betul. Kalau menurut gue pribadi ya, ini pribadi gue sendiri, karena kebetulan gue juga petualang, gue hobi jalan-jalan. Negara kita ini luas Mas, dan nggak semua orang bisa mendapatkan akses internet seperti kita yang ada di Pulau Jawa, terutama Jakarta ya. Jadi informasi itu agak terhambat kalau menurut gue. Waktu itu gue pernah ngelakuin perjalanan 4,5 bulan keliling Lombok, Sulawesi, Bali, sama Jawa. Itu yang bener-bener gimana ya, nggak semua orang akhirnya tahu cara manfaatin ganja itu sendiri. Entah mereka kan jadi memanfaatkan ganja ini kan
Gak cuma ngomongin soal rekreasi, medis, kan juga bisa ngomongin soal industri ya. Karena kalau menurut pribadi gue, dokter boleh berbisnis, tapi pembisnis mungkin nggak bisa jadi dokter. Nah, itu dia. Dokter Itu. boleh berbisnis. Ya nggak sih, kayak pakar hukum boleh berbisnis, tapi pembisnis nggak bisa jadi pakar hukum. Betul. Nah itu. Jadi lebih ke apa ya, kata-kata yang tercipta setelah lu keliling itu ya kebanyakan sayang banget gitu. Itu sayang banget. Lagi-lagi kayak teman-teman di daerah yang mungkin akses informasinya nggak nyampe ke telinga mereka apa segala macam, itu ya sulit jadinya. Terus juga ada ini ya, setahu gue tuh ada yang kayak apa ya tuh nyebutnya cendekiawan, orang-orang inilah, orang dari universitas lah. Nah, di Aceh tuh ya yang emang ini ya, ya ada Profesor siapa? Profesor Musri gitu ya, untuk memanfaatkan kayak gitu-gitu ya. Coba untuk mengkaji lebih dalam tentang ganja ini, tentang ganja Indonesia, terutama ganja Aceh itu sendiri sih. Gitu. Nah coba kan kayak seandainya kan nih banyak profesor atau banyak dokter yang berani bersuara untuk ini, ya mungkin menurut gue itu cara yang paling tepat sih. Akhirnya pakar hukum yang akhirnya bersatu berkoalisi, terus dokter-dokter berkoalisi, ya kita orang nih akhirnya pembisnis yang sama-sama punya brand apa segala macam berkoalisi. Ya, mungkin itu salah satu cara yang paling tepat sih. Tapi kalau menurut gue faktor utamanya adalah yang menghambat itu semua itu ya, akses informasi. Masalah waktu, Mas. Ya, kalau masalah waktu sih, iya sih. Kalau untuk masalah waktu kan larinya berarti ke cuan. Masalah waktu itu semua. Ya kan? Benar. Kalau kita legalkan, ya kan, kamu menghambat bisnisku yang utama. Mungkin gue juga nggak berani untuk bersuara lebih ke sana karena gue bukan orang itulah. Enggak, gue juga cuma bercanda. Ini kan cuma obrolan biasa, ini juga podcastan biasa. Betul. Ya kan, kita juga cuma ngobrol doang. Obrolan warung kopi lah istilahnya. Oke, benar. Oke, mungkin itu dulu podcast pertama No Brands yang tentunya masih banyak kekurangan, bakalan kita perbaiki lagi ke depannya. Masih belum inilah, kita masih belajar juga. No Brands itu sendiri juga masih banyak belajar. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari gua, Edgar, tukang packing, tenaga ahli packing paket No Brands Footwear, dan dari Mas Nopal dari LGN Jakarta. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya robbal alamin. Tepuk tangan dong buat launching-nya No Brand. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah nonton Nokes alias No Brand Podcast. Kalian semua juga pastinya kebanyakan Nokes ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.